Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya yang saya kasihi dalam Zoom kita pada sore hari ini. Kita mengucap Shalom. syukur untuk kita yang sudah hadir, seberapa yang hadir. Kita percaya Tuhan memberkati kita. 8 orang akan memberkati. Kami percaya dari Zoom Family Ministry banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih buat Pak Johan, buat Pak Joni, buat Pak Sutarjo juga. Kau juga Tuhan berkati, Pak Timi, Tuhan berkati, Pak Derison, Ibu Ira. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi sore hari ini. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Bukan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, dengan aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hidup yang baru. Darah-Mu ikat hatiku,
Tuhan, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Lambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Hanya Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kerinduan kami kepada Tuhan. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang sanggup menolong kami Tuhan. Takkan pernah terlambat Tuhan, Kau menolong kami. Terima kasih Tuhan buat family ministry, buat setiap kami yang hadir pada saat sore hari ini. Tuhan nyatakan kasih. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Tuhan berkati semua kita yang hadir sore ini. Saya kembalikan kepada host. Bless. Boleh buka dalam doa, Pak Sutarjo, silakan. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah, di dalam putra-Mu Tuhan Yesus, kembali anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu, di mana kami mulai ibadah Zoom Family Ministry, berkati setiap kami, urapi setiap kami,
sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi garam dan terang. Berkati setiap kami yang memimpin puji-pujian, Kau berkati, Kau urapi, sehingga puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadirat-Mu, ya Bapa, karena Kau bertata di atas puji-pujian kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, urapi Bapak Johan Untung, sampai aku yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu nanti hanya kebenaran saja yang diberitakannya, sehingga iman kami dibangun melalui kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang belum bisa bersekutu di dalam ibadah family ministry, Bapak, Kau berkati, Kau jawab segala kerinduannya. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah family ministry ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, dijauhkan dari segala gangguan, baik internet, baik peralatan yang kami pakai, biar semua lancar untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak Timli. Mau masuk firman satu pujian. Tuhan berkati. Baik, oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami tinggikan Tuhan dan kami besar setiamu, Kau nyatakan bagi Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Haleluya, Tuhan berkati semua. Saya kembalikan pada hambanya. Ya, silakan hambanya Pendeta Johan untuk atau Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, kita akan berdoa lebih dahulu. Kuduskan kami yang akan membuka kami untuk mendengarkan semakin hari, membentuk karakter akan dibawa oleh Tuhan untuk menjadi seorang murid, seorang hamba yang disempurnakan di dalam kehidupan ini. Walaupun kesempurnaan itu akan tiba ketika kami masuk dalam kerajaan sorga, tapi sore hari ini kami mau Tuhan terus membawa kehidupan kami menuju kepada kesempurnaan itu melalui kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, berkati setiap telinga kami yang mendengarkannya, segala gangguan apapun yang coba mengganggu, sarana apapun yang kami pakai pada sore hari ini, ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, apa yang Engkau sampaikan bagi kami di sore ini. Terima kasih pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, dengan kerendahan hati kami hanya ingin Tuhan yang menyampaikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan kebenaran firman Tuhan di sore ini. Haleluya. Amin. Ya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sore hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan membawa kita untuk makin mengenal setiap isi hati Tuhan yang kehidupan kita. Kita akan sampaikan itu ya dengan sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan, karena jujur itu berarti hanya Tuhan yang tahu dengan kita, dan apa yang kita sampaikan ini benar-benar kesepakatan Roh Kudus dengan firman yang akan disampaikan. Jadi tidak ada sesuatu yang kita sampaikan hanya ingin menyenangkan pendengar ya, merasa kita berkhotbahnya membawa renungan hebat, pinter dan lain sebagainya. Tapi benar-benar kita akan menyampaikan apa yang sebenarnya maksud dan keinginan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan hanya memakai orang yang mau ya, yang rendah hati ya, rendah hati. Karena dari kerendahan hati itulah akan mewujudkan satu kesatuan, persekutuan itu akan semakin kuat, akan semakin dipertajam, akan semakin bertambah. Ketika di dalam persekutuan itu ada satu keterbukaan, kejujuran di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita nggak jujur, saudara, dalam kehidupan ini itu kita akan terus merasa bersalah, ya. Kita akan merasa bersalah dan kita tidak akan bebas dalam kehidupan ini. Jadi makanya Tuhan mengatakan ada firman Tuhan mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku sudah membangkitkan, menyembuhkan orang yang lumpuh demi namamu? Tapi Tuhan akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Artinya Bapak Ibu ada indikasi ketidakjujuran di dalam pelayanan ini. Jadi saudara, orang yang rendah hati itu pasti akan memiliki satu kejujuran dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya tidak jujur, kita akan dihantui ya pikiran kita akan terus merasa bersalah di dalam kehidupan ini. Maka tema firman Tuhan pada sore hari ini, jangan buka celah ya. Yang saya ambil di dalam Lukas pasal 22 ayat 3 sampai yang ke-6. Walaupun ini sudah lewat lewat Paskah, itu sudah lewat kematian dan kebangkitan, yang kita sedang menantikan kenaikan Tuhan dan pencurahan Roh Kudus yang akan kita ada ibadah ya mulai tanggal 18
selama 10 hari kita ada ibadah pencurahan Roh Kudus di gereja kami. Kami akan mengadakan ibadah 10 hari menantikan pencurahan Roh Kudus, karena itu ternyata beberapa hari ini jemaat sangat merindukan itu untuk kami mengadakan. Jadi sore hari ini mari kita akan baca dulu Lukas pasal 22 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala, dalam ini Lukas pasal 22 ya, ayat 3 sampai yang ke-6. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Bapak Ibu, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus karena dia membuka celah. Ya, dia membuka hati untuk iblis. Ya. Yang persoalannya ini 12 murid, ya 12 murid dia sudah sama-sama dengan Tuhan. Satu-satunya murid yang membuka celah, mengizinkan iblis masuk di dalam hidup dari Yudas. Walaupun banyak orang yang mengatakan ini memang rencana Tuhan buat Yudas supaya kalau tidak ada yang mengkhianati Yesus, tidak mungkin Yesus akan mati. Ya bisa saja seperti itu, tergantung dari sejauh mana persepsi kita. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu, tetapi yang kita akan pelajari pada sore hari ini, kita akan menyimaknya bahwa karena Yudas membuka hati, ya, dia membuka celah dalam hidupnya sehingga dia mengkhianati Yesus. Ya, dia membuka hatinya. Walaupun saat itu dia bersama dengan ke-12 murid. Tapi apa dasarnya sehingga Yudas ini mengkhianati Yesus? Ada dasarnya Bapak Ibu. Ya, dasarnya ya tentunya masalah materi. Ya, ayat yang ketiga dia mengatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah, Bapak Ibu, kalau pelayanan ini kita membuka celah, maka akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan, pengkhianatan-pengkhianatan kita kepada Tuhan, pengkhianatan kita kepada pelayanan kita, banyak hal yang terjadi hanya masalah materi. Nanti kita akan lihat apa saja materi apa sih yang paling dominan dalam kehidupan kita. Beberapa waktu kami pelayanan di satu daerah, sebenarnya pantas kami marah, ya pantas kami marah, karena kami 3 orang ini kita berdoa untuk sponsor, ya sponsor, minta sama Tuhan ada sponsor yang mensponsori pelayanan, dan itu memang terbukti ya, kita disponsori kurang lebih, saya sebutkan nilainya bukan pamer, tapi kita lebih baik buka-bukaan, terus terang ya. Bukan pamer merasa sombong, tidak. Saya berharap kita berpikir yang jernih ya. Kami mendapatkan dana kurang lebih 100 juta ya, karena memang visi kami bukan hanya menyampaikan firman, tetapi seperti Tuhan Yesus, dia menyampaikan firman-Nya, Yesus menyelamatkan 5.000 orang, itu termasuk hanya laki-laki, tapi kemudian dia memberikan makan 5.000 orang ini, memberikan makan sampai mereka sepuas-puasnya, bahkan lebih 12 bakul. Nah, waktu itu terjadi,
bekerja sama dengan beberapa teman, kami mengirimkan dana itu untuk keperluan sekian juta, sekian juta, sekian juta, sekian juta. Tapi ternyata uang yang kami kirim itu tidak digunakan dengan baik, artinya tidak digunakan sesuai dengan apa yang kami rencanakan untuk memberkati orang. Ya, ketika kami sampai ke sana, ternyata dana itu diselewengkan sebagian besar. Saudara, kalau kami marah bisa, Bapak Ibu, bisa kami marah, ya, karena kita berdoa 3 bulan, kita puasa hari Rabu, Kamis, setiap minggu, Rabu, Kamis kami puasa dan puasa sampai mujizat itu nyata, sampai dana itu betul-betul terkumpul. Nah, sebenarnya bisa kami marah kepada orang yang kami tunjuk di sana, ya, untuk membantu kami untuk mengalokasikan dana yang kami sudah kirim, untuk menyediakan sarana-sarana yang kami sudah persiapkan semuanya. Tapi ternyata tidak seperti yang kami inginkan. Kemudian ada lagi, kami membiayai semuanya, ya. Kami tidak, saya mau cerita ini saja. Bagaimana? Artinya begini, kami tidak mau membuka celah itu untuk menjadi orang yang marah. Ketika pelayanan, ada tim yang dari kota lain, kebetulan ada di kota itu, ya, kebetulan ada di kota itu tim besar, ya, tim besar dari, saya tidak perlu menyebutkan namanya, dari kota mana dan enggak, tapi bersamaan mereka juga mau ada pelayanan di kota yang sama, tapi kami lebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, ketika kami melayani semua kami biayai, semua fasilitas semua kami tanggung, kami tidak mengharapkan apapun, dan memang kami tidak meminta apapun, dan kami tidak menerima apapun, walaupun kami diberi, tapi kami kembalikan untuk memberkati. Ada satu tim yang besar yang kami tidak undang di dalam KKR itu, tiba-tiba mereka muncul segerombolan bis, 2-3 bis, mereka datang bergabung dengan kami tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dari tim kami. Kami bawa makanan sedemikian, berapa mobil yang kami bawa makanan. Nah, tim kami nanti kami bilang nanti kalau selesai KKR baru makanan itu diturunkan dari mobil, baru dibagikan. Nah, saudara, ternyata tim yang satu ini yang sedang bersama dengan kami, yang kami tidak undang, mereka tanpa pemberitahuan kami, tanpa persetujuan kami, mereka mengambil makanan yang ada di mobil itu, dibagi-bagikan, ya, dibagi-bagikan. Kemudian mereka mereka menyampaikan kepada tim, kepada pelayanan kami, ya, ini pengorbanan Bapak Ibu, makanan yang kami beli, ya, padahal bukan mereka yang beli, kami yang menyediakan semua, ya. Mereka mengambil alih, menyampaikan ini kami yang menyediakan dan lain sebagainya, tanpa mereka memberitahu kepada kami, ya. Dan itu bocor setelah kami selesai KKR, bocornya itu kami dengar. Jadi mereka salah satu mewawancarai temannya sendiri, kamu ngomong seperti ini loh, tadi kita sudah video makanan yang kita sudah bagi yang dari kita, ternyata padahal bukan, ya, karena tim kami hanya 3 orang, tim yang ada yang ikut ikut bergabung, yang sebenarnya bukan tim kami, mereka ngomong, karena kami dengar ini pelayanan kami sudah beli ini itu. Waktu kami dengar itu, bisa kami marah, kami bisa protes, bisa Bapak Ibu. Tapi kalau kami protes dan marah, kami buka celah untuk iblis, maka hasil pelayanan itu akan tidak maksimal. Kami bisa bertengkar, kami bisa adu argumen. Tapi saya bilang sama tim, udah nggak usah kita diam aja, ya. Yang penting kita sudah mengerjakan apa yang terbaik buat kita, buat
anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, udah kita rendah hati saja. Mereka mau buat tim yang ini, mereka mau buat apa, terserah mereka. Ya, Tuhan yang tahu hati kita, Tuhan yang tahu apa yang mereka lakukan, benar atau tidak, itu urusan mereka. Kenapa itu terjadi? Kalau saya marah bisa, Bapak Ibu, saya bisa marah, saya bisa, kalau saya mau katakan, saya usir mereka dari kumpulan di mana kami KKR kacau untuk iblis, membuat iblis tertawa di tim kami. Kami tidak mau. Maka kami tetap, saya bilang kepada teman-teman tim kami, udah kita layani saja, ya. Kita layani saja, kita lakukan apa bagian kita. Makanan itu masih banyak yang sisa, tidak dikembalikan ke mobil kami, dikembalikan ke mobil mereka di bis, dan mereka tidak ngomong apa-apa. Haleluya. Iya kan? Mereka dapat nama, kita tidak. Kan begitu. Nah, kalau kami buka celah, bisa marah. Tapi pelayanan itu, ya itulah pelayanan. Itulah pelayanan. Nah, Yudas, dia membuka celah. Sehingga dia berhasil menyerahkan Yesus di pengawal-pengawal atau serdadu Romawi pada waktu itu. Karena dia membuka celah, ya, Yudas membuka celah dalam hidupnya. Saudara, seringkali, apalagi sekarang ini ya, ini kita sedang menuju kepada suhu politik untuk pemilu. Wah, ini hati-hati kalau gereja didatangi, kita hamba-hamba Tuhan, ya banyak hal yang membuat kita buka celah, karena dukungan, karena materi, karena janji, karena ini dan lain sebagainya. Kita meresponi dan menerima itu, kita menganggap itu nggak apa-apa, biasa ya, nggak ada masalah. Padahal kita tahu itu sebenarnya salah. Tapi kita nggak enak dengan orang yang datang dengan kita, yang mempromosikan kepada kita bekerja sama, walaupun itu sebenarnya kita tahu. Itu sebabnya kenapa seringkali dalam pelayanan ini kita tidak melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat sesuatu mujizat-mujizat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Padahal Tuhan mengatakan, aku memberikan mujizat kepada orang-orang yang meminta, yang rendah hati. Aku akan memberikan kuasaku ke ini. Suhu politik yang sedang berjalan ini, saudara-saudara, banyak ya. Kita nggak usah bilang, saudara nggak tahu nanti siapa mereka. Ini banyak orang-orang yang terpengaruh dengan hal-hal ini. Kita mulai membuka hati ya. Beberapa waktu yang lalu pemilihan desa di desa kami, ada 5 orang yang mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa. Saya cukup ya dikenal ya. Karena saya tokoh agama, apa-apa di desa selalu saya dipanggil. Ketika calon ini mereka datang kepada saya begini, ada yang datang bawa uang dan sebagainya. Saya bilang, Pak, saya memilih Bapak bukan karena Bapak memberikan saya sembako atau uang. Enggak, Pak, jangan ya, jangan. Lebih baik nanti dananya Bapak itu diberikan setelah Bapak jadi kepala desa. Kalau Bapak jadi kepala desa, bangunlah desa ya. Jadi kalau sama saya jangan, Pak, jangan, karena saya nggak bisa seperti itu, Pak ya. Walaupun Allah Pak, ini ucapan terima kasih, Pak, karena Bapak sudah mendoakan kami. Ya, tapi minta maaf, saya nggak bisa dengan hal seperti ini. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Nanti siapa tahu dengan Bapak nanti bisa mendukung calon kami yang ini. Saya bilang tetap saya nggak bisa. Saya hanya mengatakan saya akan menjadi orang yang siapa yang akan Tuhan percaya, Tuhan tunjukkan, itulah yang akan saya pilih tanpa ada embel-embel yang lain. Jadi Bapak Ibu,
Kenapa seringkali dalam pelayanan kita tidak melihat sesuatu yang terjadi? Karena kita membuka celah untuk iblis mempengaruhi pikiran dan hati kita. Kenapa kita tidak melihat perkembangan pelayanan kita? Karena kita kita membuka celah untuk hati, untuk hidup kita. Kenapa Tuhan tidak membawa keluarga kita diberkati, anak-anak kita diberkati? Karena ya banyak hal yang kita buka celah dalam kehidupan ini. Saya berpikir kita semua udah tahu dalam keadaan apa, saudara. Seringkali kita membuka hati, kita membuka celah untuk iblis memulai mempengaruhi kita. Kita harus jujur sejujur-jujurnya. Dengan kerendahan hati kita sering dipengaruhi dan sering kita buka celah untuk bekerja sama dengan hal-hal yang memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kita tahu, Yudas tahu, ya. Yudas tahu Yesus itu adalah Tuhan. Yudas tahu. Atau mungkin kalau saya berkata, ya Yudas tahu, Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus. Tapi Yudas tidak menyadari akan hal itu. Nah, seringkali juga kita tidak sadar, kita buka celah, tahu-tahu kita ambruk di tengah jalan atau ujung jalan kehidupan kita ambruk gara-gara kita membuka celah, ya. Jadi saya katakan tadi, kalau saya mau marah bisa Bapak Ibu, tapi saya bilang enggak Tuhan. Kami nggak mau buka celah. Kami nggak mau marah, biarkanlah mereka yang kalau Tuhan berurusan dengan mereka, biarkanlah Tuhan berurusan dengan mereka. Yang penting kami melayani Tuhan dengan sejujur-jujurnya, tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengerjain kami, sehingga orang yang kita layani tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, tidak membuka celah itu banyak yang saya tidak share di grup, ya. Karena pertama saya share di grup, ada seseorang yang WA saya begini, Pak Ibu. Pak Johan, nggak usah pamer, ya, nggak usah pamer pelayanannya. Bayangin, ya. Padahal maksud saya itu, kenapa saya share ke grup, supaya ini loh bukti pelayanan kami atas dukungan dari FM. Berdoa buat beberapa waktu saya minta dukungan doa, bukan pamer. Ini loh buktinya, ya, buktinya kami menyampaikan itu supaya ternyata benar, ya. Pak Johan pelayanan di sini bersama dengan tim. Jadi kan kita tidak, orang Jawa bilang orang lomboni, nggak bohongin, ya, itu loh. Nah, jadi tapi ada yang WA saya, Pak Johan nggak usah pamer. Wow. Jadi akhirnya pelayanan yang lain saya tidak munculkan lagi, ya. Padahal banyak pelayanan yang luar biasa, spektakuler, Tuhan bekerja dengan dahsyatnya, ya, dengan dahsyatnya. Kalau saya mau buka celah, waduh, rugi. Kami tidak akan dapat apa-apa. Yang kedua, ya, buka celah. Yang kedua, Yudas sepakat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ya. Ayat yang keempat. Seringkali kita sepakat dengan banyak orang. Ya, tadi saya berikan contoh. Suhu politik, kita dibawain segala macam. Atau kita melayani, ada orang yang datang, kita tahu itu salah. Ya, salah. Tapi kita dimintain untuk mendoakannya. Padahal kita tahu itu salah, tidak benar. Tapi karena rasa enggak enak, rasa hormat, daripada kita nanti dibilangi sombong dan lain sebagainya, akhirnya ya nggak apa-apalah, ya. Kita hanya alasannya hanya Tuhan yang tahu. Padahal kita tahu sebenarnya itu salah, nggak boleh. Kan begitu loh. Iya kan?
Aduh, saya mengalami itu banyak Bapak Ibu. Saya banyak penolaknya, sehingga akhirnya saya bilang ini pendeta satu ini sombong sekali. Nah, padahal ya itulah, karena mereka tidak tahu sebenarnya apa yang kita ingin lakukan. Seringkali kita kalau saya nanti tidak kerja sama dengan orang ini, ketika saya minta tolong, dia tidak akan bantu saya, dia tidak suka dengan saya, dan lain sebagainya. Pikiran kita mulai berjalan. Ya, pikiran kita mulai berjalan. Nanti begini, apa namanya? Kalau kita tidak, kita mulai takut, khawatir, ya kan? Waduh, ini kesempatan saya dapat berkat yang besar untuk biaya ini, itu dan lain sebagainya. Saudara, kita jujur, sering kali kita pendeta-pendeta hal seperti ini. Saya pernah didatangi salah satu pengusaha, dia menjual rumahnya Bapak Ibu. Dia minta begini, Pak Pendeta, Pak Johan, tolong saya minta bantu doakan rumah saya mau jual 2 miliar. Nanti kalau laku 2 miliar, per 10%-nya saya kasih sama Pak Pendeta Johan. Kalau 2 miliar itu berapa Bapak Ibu perpuluhannya? Satu buka mic. 200 juta. 200 juta. Senang Bapak Ibu. Waktu saya doakan itu, memang orang ini dia belum percaya Yesus, ya, belum percaya Yesus. Dia masih menyembah berhala, main dukun dan lain sebagainya. Tapi karena saya diminta mendoakan, karena dia kenal saya, karena saya servis motor di bengkelnya anaknya, dan mereka tahu saya pendeta, dan akhirnya orang tuanya mau jual rumah 2 miliar. Nah, lakulah rumah itu 2 miliar. Nah, kemudian saya dipanggil berdoa mengucap syukur pas momen Natal. Momen Natal, wah Bapak Ibu, saya bilang, wah ternyata Tuhan dengar doa saya ya. Walaupun sebenarnya orang ini belum percaya Yesus, penyebar, masih main setan-setanan ya, setan. Tapi rumah ini sudah dipersembahkan ke kuil supaya laku dan macam-macam yang mereka lakukan. Tapi pada akhirnya saya ke sana. Waktu saya doakan 1 minggu kemudian rumah itu laku 2 miliar. Wah, 1 minggu kemudian saya dipanggil pergi merayakan Natal keluarga. Weh, saya senang. Saya bilang sama istri saya, kita dapat 200 juta. Karena janjinya dong perpuluhan 10%. Wah, saya bawa pasukan. Nah, setelah selesai ibadah, saya diberikan amplop. Amplop mana itu ya? Pokoknya amplop yang besar. Isinya tebal. Oh, saya pikir ini duit ini. Haleluya. Kemudian dikasih kaleng biskuit kongguan 1 yang bulat. Saya keluar, habis itu kami pamit. Saya pergi ke salah satu toko, karena itu waktu itu masih merintis, masih belum gereja seperti ini. Saya ke mall, saya bawa troli ya. Saya bilang sama istri saya, kita belanja 2 troli berisi penuh. Amplop belum dibuka Bapak Ibu, belum dibuka. Begitu masuk ke kasir, saya ambil amplop itu di tas saya. Saya buka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukan uang, tapi ucapan terima kasih Pak Johan sudah mendoakan rumah kami sudah laku. Saudara bisa bayangin malunya minta ampun. Untung itu di mall kita bisa tinggal begitu saja. Alasannya, oh masih ada yang lupa. Kami keluar meninggalkan troli yang 2 troli itu. Nah, kenapa saudara? Begitu saya sadar, wah ini yang kita terlalu sepakat dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, mereka sudah mempersembahkan korban segala macam ya. Nah, kemudian saya berdoa. Memang saya berdoa minta sama Tuhan, tapi pikirannya ini sudah uang. 200 juta bro. Ya kan? Lumayan. 200 juta pikirannya. Sepakat dengan pekerjaan.
Saya berkata begini, Bapa di sorga, ya, waktu saya berdoa, Tuhan Engkau tahu tujuan dan keluarga ini mereka menjual rumah. Ya, saya tidak menengking kuasa kegelapan. Kenapa? Saya takut nanti kalau saya usir setan-setan di rumah mereka, di hidup mereka, mereka marah, mereka tidak kasih saya uang 200 juta itu. Saya sepakat. Wow, saya bilang, malunya Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, ampuni. Ini luar biasa yang hal-hal seperti ini. Kenapa? Sepakat dengan setan. Saya tidak mengajak orang yang punya rumah itu mereka bertobat dulu, ya minta ampun dulu. Saya tidak menyinggung mereka di dalam doa segala roh kuasa setan yang ada di rumah ini. Saya tidak mengucapkan itu. Kenapa? Yang ketiga ini tadi. Kenapa? Karena pengaruh materi ayat 5 dan 6. Mereka sangat gembira dan bersepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa seorang banyak. Karena uang. Yudas membuka celah dan menjual Yesus karena uang. Ya. Saingan Yesus, ya, dengarkan baik-baik. Saingan Yesus dalam kehidupan kita adalah uang. Kalau banyak uang, banyak orang meninggalkan Tuhan. Kalau tidak ada uang, baru cari Yesus. Banyak ini orang Kristen mengalami hal seperti ini. Kita nggak usah ngomong agama orang lain deh. Di agama kita aja dulu. Di pribadi kita aja dulu. Nggak usah ngomongin orang lain. Karena uang. Kita mau sepakat orang-orang yang datang kepada kita, orang besar, datang ke gereja kita. Wah, udah deh, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya, saya ngomong apa adanya saja. Seringkali di gereja-gereja, kalau pengusaha datang, kita berikan tempat mereka di depan dengan harapan nanti mereka memberikan persembahan yang besar. Iya kan? Kenapa? Kita dipengaruhi, wah, pengusaha men, banyak duitnya. Nanti dia berikan persembahan banyak di gereja. Saya mengatakan, kita nggak usah alergi dengan uang. Kita butuh uang, Bapak Ibu. Jangan munafik. Kita pakai sumi ini kan bayar pakai uang. Nggak mungkin pakai daun mangga. Semua pakai uang. Masalahnya, kalau kita menggunakan uang itu menjadi salah. Uang mempengaruhi kita, ya, sehingga pelayanan kita tidak menjadi murni. Kenapa? Kita dipengaruhi. Nggak salah. Saya mengatakan, nggak salah saudara. Saya mengatakan begini. Saya berdoa kepada Tuhan buat jemaat, talitakum. Saya berdoa supaya mereka menjadi orang-orang yang kaya. Nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu diri. Kalau sudah diberkati Tuhan, tahu diri. Pelayanan Tuhan berkati jemaat supaya kau menjadi berkat. Nggak salah Bapak Ibu kita butuh uang. Nggak salah. Kita punya anak sekolah. Tidak bayar ya dikeluarin. Iya kan? Anak saya pertama waktu melamar di mana? Di Atmajaya, Jogja. Anak saya pertama. Kan di dalam formulir itu disebut berapa pendapatan orang tuamu. Anak saya isi 500.000. Ya nggak diterima. Ya nggak diterima lah. 500.000 bagaimana kamu bayar 500.000 sementara uang kuliah bukan cuma 500 juta. Ya langsung ditolak, nggak diterima. Ya kan papi mami kan memang pemasukannya tidak banyak. Jadi saya isi 500.000. Ya dengan harapan siapa tahu saya dapat beasiswa atau pertolongan atau apa. Tapi ternyata ya namanya kampus. Ya kan? Apalagi kampus favorit.
Ya nggak diterima Bapak Ibu. Kita butuh uang. Tapi Yudas ini dipengaruhi karena uang. Dia mengkhianati Yesus. Seringkali pelayanan kita dipengaruhi dengan uang. Ada satu waktu, dekat-dekat sini sih, ada pendeta besar. Sudah ACC. Oke, yes, oke. Kemudian ditawarin. Panitia menawarin. Bapak, ke tempat kami KKR mau biaya sendiri atau mau naik apa atau naik apa? Apa jawabannya? Saya tolong ditanggung kereta api eksekutif. Hotelnya eksekutif. Dananya sekian. Ya, akhirnya dibatalin. KKR-nya dibatalin hanya karena uang. Bapak Ibu, mari kita melayani Tuhan bukan diukur dengan uang. Ya. Ya kalau saudara melayani dikasih berkat, ya terima saja. Nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan mengatakan kepada kita jangan terima, ya itu urusan kita masing-masing. Ya urusan kita masing-masing. Tapi sore hari ini saya mengatakan, pernah kenal kamu? Hai pembuat kejahatan. Malu nggak kita kalau tiba-tiba kita di antara semua yang hadir pada sore hari ini? Mengatakan, aku nggak pernah kamu, Ibu Christine. Tapi supaya dihormati, supaya baik, ingin pujian dari orang lain. Nggak perlu panjang-panjang. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Koreksi diri kita masing-masing. Seringkali berulang kali bilang, kayak seperti ini, saya kemarin khotbah saya berikan contoh Ibu Christine. Sorry Ibu Grace, bukan Ibu Christine, Ibu Grace. Saya bilang ada oma-oma di FM itu 70 tahun, saudara. Wow, tapi dia kayak orang yang 35 tahun, 40 tahun, semangatnya luar biasa. Masih kemana-mana sendiri. Semangatnya luar biasa. Udah 70 tahun. Jemaat di tempat ini baru 30 tahun. Sakit sedikit, flu sedikit, sudah tidak pergi ibadah. Ya kan? Minta dijemput. Tapi selesai ibadah di gereja, tahu-tahu dia tidak datang ke gereja. Selesai ibadah di gereja, dia udah di mall. Dia tidak datang ke gereja. Saya bilang, mari kita yang ada. Saudara yang 70 tahun ini, sorry ya, maaf, kita ini yang 70 tahun, sorry ya, Ibu Grace. Pokoknya, boleh saya katakan, kita ini sudah bau tanah ini. Iya kan? Saya pernah juga mengatakan sakit penyakit adalah salah satu kunci kematian. Saudara akui atau tidak, itu terbukti. Walaupun ada yang sembuh, tapi banyak orang yang mati gara-gara sakit. Saya punya umur sudah 65, sorry, dibalik 56 maksudnya. 56. Wah, firman Tuhan mengatakan 70 tahun, lebihnya apa itu? Ibu Grace? Kesusahan, Pak. Banyak kesusahan. Ya. Banyak kesulitan. Tapi sakit penyakit. Oke, ya. Tapi ini berkati penyakit macam sakit penyakit. Jadi mumpun kita asisten, mari kita berbicara kepada saya, berbicara kepada diri saya dulu. Jangan saya hanya bisa ngomong sama orang lain. Tapi saya harus berbicara kepada diri saya,
merendahkan diri di hadapan Tuhan, mulai tegur diri, Johan, apakah benar apa yang kamu katakan itu kamu udah lakukan, Johan? Sebentar ya. Nggak bisa munafik dia. Kami punya orang beri ini, itu, dan ini sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan, sorry bro, aku lebih tahu pikiran dan hatimu, kemunafikanmu. Memang, waduh, dengan Tuhan itu memang harus benar-benar harus jujur, nggak bisa disebut itu. Firman Tuhan mengatakan cukuplah hari ini untuk hari ini, besok lagi kesusahannya, udah nikmati saja. Tapi buktinya nama saya Johan Untung, tetap saya beruntung kemana pun saya pergi, tetap beruntung. Ya, pelayanan saya ya semua karena anugerah. Saya ini nggak ada apa-apanya, Pak, Bapak Ibu, benar. Saya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Saya tidak perlu marah, tidak perlu ngamuk, tidak perlu menyalahkan orang lain. Saya di sini pengerja saya pinter-pinter, Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu, pinter-pinter. Sorry, benar. Saya nggak perlu cemburu dengan mereka. Itulah karunia Tuhan, mereka diberikan lebih pintar dari saya. Khotbah mereka lebih pintar, lebih bagus dari saya. Apa saya mau marah dengan mereka? Enggak. Saya terima itu, mereka lah yang melengkapi saya, sehingga pelayanan sampai hari ini utuh dan kuat dan tetap berjalan luar biasa. Sekali lagi, mari kita ngoreksi diri kita masing-masing. Saya tidak perlu menegur satu-satu, tidak perlu. Saya menegur diri saya sendiri. Supaya jangan sampai saya Tuhan panggil dan saya tidak masuk surga. Tuhan, saya berkata, Tuhan, bukankah aku sudah membuka pelayanan dari nol, banyak orang disembuhkan, banyak orang diberkati dan lain sebagainya. Tapi Yesus berkata, Johan, untung aku nggak kenal kamu. Karena engkau tidak melakukan firman yang aku mau. Rendah hati itu lebih penting, Bapak Ibu. Kerendahan hati itu mujizat akan terjadi, dan jangan buka celah dalam hidup saudara. Kenapa Yesus datang di dunia ini merendahkan hati hidupnya? Karena dia ingin kerendahan hati Yesus ada dalam kehidupan kita. Supaya dengan kerendahan hati itulah banyak mujizat yang Tuhan akan kerjakan melalui pelayanan kita, melalui keluarga kita, melalui anak-anak kita, melalui kehidupan pribadi kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kata lain, mari tingkatkan hidupmu di dalam Tuhan. Saya tiap malam berdoa dari jam 2 sampai jam 6 pagi. Itu tiap hari, jam 2, jam 3. Ya, jam 3. Kalau siang jam 1 sampai jam 2. Kalau istri saya, jadi saya selalu bergantian berdoa. Selesai, istri saya masuk. Nanti pagi-pagi kami ada doa bersama. Tapi memang doa itu the best, tidak akan pernah ada yang mengalahkan apapun doa itu. Saya mau berkata, Bapak Ibu, doa itu mahal. Nggak bisa dibayar dengan uang. Doa itu mahal. Mahal harganya. Kalau doa itu mahal, maka pelayanan saudara Tuhan akan bayar dengan harga yang mahal. Kalau Tuhan membayar engkau dengan harga yang mahal, maka tidak akan perlu kita khawatir dengan apapun dalam hidup ini. Karena Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita yang terbaik dari Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga, dan dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat firman. Biarkan firman-Mu menegur kami, memperbaiki kami. Kami belajar kepada firman Allah. Tuhan, tolong supaya kami menjadi hamba-hamba yang jujur, rendah hati.
tidak membuka celah untuk iblis, tidak membuka celah untuk pengaruh-pengaruh yang mungkin itu kami tahu itu salah, tapi karena kami sungkan, karena kami nggak enak, rasa tidak enak kepada teman-teman, maka kami mau apapun yang mereka tawarkan, yang sebenarnya kami tahu itu salah yang mereka lakukan itu. Tapi karena kami tidak mau dikucilkan, kami tidak mau dibenci, kami mau bekerja sama, kami membuka celah itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak heran Tuhan seringkali banyak hal. Doa tidak terjawab, mujizat tidak terjadi dalam pelayanan kami. Tapi Tuhan firman-Mu malam ini, sore ini, menegur kami, berbicara buat kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami semua diberkati yang ada di Zoom ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Johan Untung Sampriako ya, yang sudah menjadi saluran berkat pada sore yang indah ini ya. Memang terkadang kita ini suka lemah ya, suka lengah juga ya. Jangan kita sampai buka celah. Untuk siapa? Untuk iblis ya. Kadang-kadang kita ini terkadang bisa seperti itu ya. Buka celah itu berarti kita buka peluang untuk dosa masuk ya. Saya tadi terberkati sekali ya Pak Johan Untung ya, sekalipun orang ambil porsinya ya, dia mengaku-ngaku seperti itu tapi dia tidak melawan, itu satu bukti kita ada kerendahan hati ya. Karena percuma kita satu dengan yang lainnya berseteru ya, apalagi kita semua anak Tuhan ya, itu juga mempermalukan Yesus. Tidak boleh hal itu terjadi ya. Kita lihat Yudas ya, sampai menjual Yesus ya. Juga Petrus ya, menyangkal Yesus, itu yang lebih parah ya. Kita nggak boleh seperti itu ya. Tuhan Yesus itu Maha Pengasih, dia lemah lembut, dan dia pasti akan memberkati anak-anaknya yang tetap rendah hati, tetap mau jujur di dalam segala pelayanan ya. Kita harus lakukan itu, karena dikatakan di Mazmur 37 ayat 23 ya, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Yang berkenan seperti apa? Hidup benar ya. Tidak pernah salah. Orang yang hidup benar pasti orang itu baik. Orang baik belum tentu bisa hidup benar ya. Kita lakukan itu sampai kapan ya? Sampai Tuhan panggil ya. Sampai Tuhan panggil untuk waktumu tiba, pulanglah ya. Kita harus lakukan itu dengan setia, dengan kerendahan hati ya, dengan kejujuran ya. Itu yang dilihat Tuhan, yang dinilai setiap perbuatan kita, pelayanan kita. Amin. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pendeta Johan Untung Sampriako yang sudah menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan berkati istri juga kedua anaknya ya. Terlebih lagi pelayanannya pasti akan Tuhan buka-bukakan terus tingkap-tingkap langit ya. Curahkan berkat yang bukan sedikit tapi berlimpah-limpah. Amin. Amin. Berkati. Silakan satu pujian Pak Kimli masih ada? Iya kok. Satu pujian. Ya, silakan Pak Kimli. Iya. Ya, besok ibadah libur hari Minggu, kita akan bertemu kembali di hari Senin ya. Yang akan melayani ada Pendeta Herman Tanjung dari FGB Men. Ya, temanya tentang pekerjaan Roh Kudus. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan seperti hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Johan Untung Sampriako. Silakan satu pujian sebelum doa syafaat Ibu Kresma. Tuhan Yesus. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut bakal besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak terdas bakal di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut
kaliku badai topang datang menerpa untuk tetap bakal di sisiku. Aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi aku percaya, aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Untuk kami, God bless. Saya berdoa ya, Pak. Ya, silakan Bu Grace. Oh ya. Ya, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sore hari ini kami bersyukur Bapa, keluarga besar Family Ministry. Kami menaikkan syukur kami, Engkau begitu peduli kepada kami Bapa. Kau menyediakan makanan bagi rohani kami. Kau sempurna memelihara kehidupan kami. Kau merawat, Kau mengenyangkan kami. Jasmani, rohani, jiwa, semua Tuhan. Engkau penuhi kami. Terima kasih untuk sore hari ini Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh dikuatkan dengan firman pada sore hari ini. Kami boleh lebih lagi berhati-hati Tuhan, tidak membuka peluang Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau yang maha tahu, Engkau maha melihat. Tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Setiap kami Tuhan, kami mau Engkau menyelidiki hati kami. Engkau mau Tuhan hadir dalam hidup kami. Agar kami tidak membuka peluang, oh Tuhan, untuk kepentingan-kepentingan pribadi kami, kepentingan sesaat yang justru membinasakan kami Tuhan, menjauhkan kami daripada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman pada sore hari ini mengingatkan kami, menasihati, menegur, bahkan menebas kami, agar kami menerima Tuhan firman pada sore hari ini. Kami mau tutup hati kami, hanya kami berikan hanya kepadamu. Kami mau peluang hati kami. Inilah kami pada sore hari ini Bapa. Hati kami Tuhan, Kau melihat hidup kami. Tuhan, kami membuka ini hanya untuk Engkau Tuhan. Engkau yang sempurna. Engkau yang sudah melepaskan kami, mengampuni kami, dan menjamin kehidupan kami untuk masuk dalam hidup yang kekal. Tuhan Yesus, inilah kami pada sore hari ini. Hati kami Tuhan, Engkau mau hadir dalam hidup kami. Hati kami, Roh-Mu bekerja, firman-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jagai pegang tangan kami Tuhan, agar kami melakukan kehendak-Mu dengan hati yang benar-benar
dengan penguasaan diri Tuhan. Senantiasa mengerti akan kehendak-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Yesus, tidak ada kuasa lain. Tuhan jagai kami, agar kami benar-benar Tuhan tidak membuka peluang bagi kuasa-kuasa lain. Hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang hadir dalam hidup kami. Dalam pelayanan kami Tuhan. Kau yang memilih kami. Tuhan Yesus saat ini. Engkau juga yang akan mengikat kami agar kami hanya berjalan menurut kehendak-Mu. Kami hanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Dari saat ini bahkan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada sore hari ini. Bapak Pendeta Johan Untung, Engkau yang memanggil, bukan dia yang mau menjadi alat pada saat ini, tapi Engkau Tuhan, Engkau yang memanggil, Engkau memilih dia, Engkau menjadikan dia hamba-Mu bekerja untuk Tuhan Yesus, bekerja untuk jemaat, bekerja Tuhan di tengah-tengah jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Tuhan Yesus, oleh sebab itu kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkati Bapak Pendeta Johan Untung dalam pelayanannya. Tuhan, kami mendengar banyak kesaksian luar biasa Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan. Selagi ada kesempatan bagi kami semua bahkan Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau bekerja untuk Engkau. Kami mau melayani Tuhan pekerjaan-Mu. Pakai hamba-Mu. Lebih heran lagi Bapak Pendeta Johan Untung. Tuhan melalui kehidupannya banyak jiwa boleh dibawa ke hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah kesaksian yang diberikannya pada sore hari ini panjang sabar. Itu juga boleh menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Kami mau Tuhan satu dengan yang lain. Kami saling menasehati. Kami mau sabar. Kami mau Tuhan melihat mujizat terjadi di tengah-tengah pelayanan kami. Karena kesabaran kami. Kami mau mengalah Tuhan Yesus agar nama-Mu ditinggikan. Nama-Mu dimuliakan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Bapak Pendeta Johan Untung Tuhan. Kau pilih dia dan Kau pilih semua tim yang bekerja sama dengan Pak Johan Untung. Tuhan jamin mereka semua. Tuhan kami percaya Tuhan memilih, Tuhan menjamin segala kebutuhan dari hamba-Mu dalam setiap pelayanannya. Mereka tidak akan pernah kekurangan. Kami percaya bahkan mereka menjadi berkat Tuhan bagi banyak-banyak orang. Karena sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Johan Untung maupun istri, keluarga, anak-anak semua Tuhan berkati. Apa yang menjadi kebutuhan dari keluarga Bapak Johan Untung ini, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tahu, Tuhan juga yang akan memenuhi segalanya. Kebutuhan dari rumah tangga maupun pelayanan. Jiwa-jiwa yang dilayani, jemaat Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih pelihara kesehatannya dalam pelayanannya, pergi menjadi berkat, pulang dengan berkat yang berkelimpahan. Kesehatannya Tuhan tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah dari para dendam iblis yang sering kali meluncurkan panahnya kepada hamba-hamba-Mu. Tuhan tutup bungkus Bapak Pendeta Johan Untung. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau pelihara dia dengan Tuhan kuasa-Mu ajaib dahsyat. Terima kasih Tuhan. Serahkan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga melihat hamba-Mu ini. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti. Dengan panjang sabar dia boleh melayani kami Tuhan. Dia boleh menjaga family ministry Tuhan. Sebagai seorang ayah di tengah-tengah keluarga besar. Tuhan Yesus, Engkau melihat saat ini kesehatannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang saat ini dihadap, kami percayanya imannya kepadamu sudah memulihkan kesehatannya. Dan apa yang tidak diinginkannya karena percaya kepadamu Tuhan Yesus, kami serahkan semua kepadamu. Kami mohon Tuhan berkati Pak Pendeta Komingguan ini juga dengan panjang sabar
urapan senantiasa terjadi baginya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, dia akan keluar lebih daripada pemenang. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, kesehatannya terutama Tuhan Yesus, jantungnya Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, jantungnya akan kembali normal dan dia akan bersaksi dimanapun dia ada. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib adalah Kristus Yesus sendiri. Tuhan, berkati obat-obat yang pergunakannya saat ini, karena ini semua hanya alat. Tapi berkat Tuhanlah, kuasa dari berkat ini yang akan memulihkan kesehatan hamba-Mu, Pak Pendeta Komingguan. Kami serahkan istri, anak, cucu ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan, dengan sukacita, damai sejahtera di tengah keluarga Bapak Pendeta Komingguan. Juga Tuhan Pak Hendra Winata, Tuhan jamah kesehatannya. Kami percaya juga Pak Hendra Winata akan kembali Tuhan, berdiri dengan tegar Tuhan. Kembali bekerja dengan semangat di mana kami pertama kali mengenal Pak Hendra Winata. Dengan sukacita, dengan semangat dia bersaksi. Dia boleh pergi kemana Tuhan utus dia. Susah, banyak kali dia alami, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus dia tetap setia melayani Tuhan. Kami serahkan Pak Hendra Winata Tuhan, kerinduannya melayani Tuhan, semangatnya. Tuhan pulihkan kesehatannya agar benar-benar kerinduannya boleh kembali terjadi Tuhan. Dia boleh kembali melayani Tuhan kemanapun Tuhan utus Pak Hendra Winata. Tuhan jamah kesehatannya. Dia akan kembali sempurna Tuhan. Perkasa di dalam Kristus Yesus. Dan juga di tengah-tengah keluarga dia tetap akan menjadi berkat, menjadi imam. Dan dalam pekerjaannya dia boleh menjadi berkat Tuhan. Oh kami percaya Tuhan Yesus, Kau tetap memelihara Pak Hendra Winata. Dan boleh menolong kami semua juga. Menjadi berkat bagi kami di family ministry. Serahkan Bapak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu, pelayanannya, kerinduannya, dan apa yang menjadi kebutuhan istri, anak, dan cucunya Tuhan berkati. Kami serahkan Pak Joni Iskandar juga Tuhan, Kau juga melihat hamba-Mu ini juga yang setia Tuhan. Dia boleh menjadi Tuhan yang selalu siap. Apapun yang dihadapi oleh family ministry, dia siap membantu Tuhan. Karena Engkau yang sudah menetapkan Pak Joni boleh menjadi bagian dari family ministry. Tuhan persiapkan hamba-Mu ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi juga dia Tuhan. Dengan pujian, dengan kesaksian, dan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan letakkan dalam hatinya. Tuhan, kami serahkan Pak Joni Iskandar ke dalam tangan-Mu. Berkati segala pekerjaan yang dihadapinya, pelayanannya, baik di tengah keluarga, mau tengah-tengah jemaat, bahkan kami di tengah-tengah keluarga family ministry. Kami serahkan Pak Joni Iskandar, jamah kesehatannya Tuhan. Engkau tutup bungkus dia dengan kuat darah-Mu juga Tuhan. Amin. Sehingga dia boleh tetap berada dalam tubuh yang segar. Kami serahkan Pak Joni Iskandar ke dalam tangan-Mu. Istri, anak, dan cucu Tuhan berkati. Tuhan kami juga menyerahkan Pak Yohanes. Tuhan dia pun semangat bagi kami di family ministry. Tuhan juga berkati Pak Yohanes. Pekerjaan yang dilakukannya Tuhan kami percaya bersama dengan istri maupun anaknya Tuhan berkati Pak Yohanes. Dia pun semangat dalam melayani. Dia juga rindu senantiasa bersaksi. Terus bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kesibukannya hari lepas hari maupun di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati Ibu Weni pendamping. Jadikan dia tiang doa. Tuhan kami serahkan Pak Yohanes, Ibu Weni maupun anaknya. Tuhan berkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Banyak bapak-bapak yang ada di sini, Pak Hairul Gultom, juga yang semangat bersama dengan kami. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu. Dia pun melayani Tuhan. Jagai kesehatannya. Tuhan kami percaya hamba-hamba-Mu saat ini menjadi incaran dari banyak kuasa-kuasa kegelapan. Tapi Tuhan tetap pelihara. Kami serahkan Pak Hairul juga ke dalam tangan-Mu. Berkati dia
Tuhan di tengah-tengah pelayanannya, jemaat maupun keluarga. Tuhan berkati. Banyak bapak-bapak lain Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Biarlah Pak Handoko, Tuhan berkati, Pak Sutarjo. Tuhan, Engkau melihat semua kami rindu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyaksikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan melalui kehidupan kami hari lepas hari. Jadikan bapak-bapak ini imam bagi family ministry maupun terlebih bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan jadikan para bapak ini imam. Istri-istri, perempuan-perempuan jadikan tiang doa di tengah-tengah keluarga Tuhan. Sehingga keluarga dari kami semua adalah keluarga yang benar berbahagia, memancarkan kasih Kristus dan menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk family ministry yang mungkin tidak sempat kami sebut namanya di tempat ini, Tuhan Biona maupun Ibu Yet, Eti Simanjuntak, bahkan Ibu Cindy, Tuhan Ibu Lydia, Tuhan kami semua. Tuhan kami rindu Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Sekalipun usia kami mungkin bertambah, tapi kami tidak mau semangat kami berkurang. Bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih untuk family ministry pada sore hari ini. Tuhan izinkan kami menerima firman. Dan kami mau Tuhan, Engkau mampukan kami melakukan kehidupan kami. Kami mau jaga hati kami agar tidak memberi peluang bagi kuasa-kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, siapapun Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, khususnya Tuhan bersama dengan wakilnya, juga Tuhan berkati para aparat keamanan, Tuhan kabinet yang ada yang membantu dalam pemerintahan. Roh takut akan Tuhan kiranya Engkau letakkan dalam kehidupan para pemimpin kami. Bangsa kami juga Tuhan, biarlah mereka boleh diselamatkan Tuhan. Pakai Tuhan kami yang sudah lebih dulu. Tuhan selamatkan. Biarlah kami menjadi teladan bagi bangsa kami, sehingga Indonesia boleh dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kekuatan dan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, khususnya family ministry yang akan menjadi tiang doa bagi negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Para dokter yang bekerja juga Tuhan berkati, tetap semangat, dengan semangat baru setiap kali para pasien, Tuhan bangkitkan semangat, sehingga kami semua boleh melihat mujizat Tuhan masih ada di tengah-tengah kami. Bagi kami percaya. Terima kasih Bapak, hamba-hambamu, bahkan esok hari gereja-gereja akan kembali kami berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami mau menaikkan pujian, ucapan syukur. Bahkan kami mau menerima firman. Hamba-hambamu Tuhan persiapkan Tuhan. Agar mereka memberitakan kebenaran firman-Mu. Bukan karena kepandaian mereka. Tetapi karena roh-Mu yang bekerja. Sehingga melalui hamba-Mu banyak jiwa boleh benar-benar bertelut di bawah kaki salib-Mu. Dan lebih lagi merasa haus untuk mencari kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami pada sore hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, mendengar doa dan seru kami, menjawab kami, dan kami mau Tuhan, Engkau memberkati kami sebelum kami berpisah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadap wajahnya pada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit, Bapak, Ibu, malam ini juga Tuhan Yesus pasti sembuhkan secara sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Hati Tuhan Yesus ditinggikan. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus diagungkan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Joni Iskandar untuk bincang-bincang.